Halo semuanya, selamat datang di 100% Stay at Home. Eh, Hari ini kita akan berkesempatan untuk memperkenalkan dan ngobrol dengan Lucky Kuswandi, the one and only, Festival Ambassador dari 100% Manusia Film Festival 2021. Ini udah hadir orangnya, hai. Halo, apa kabar? Kabar baik, gimana Kak? Kamu kabarnya? Baik. Ya, ini kalau kini adalah bukan hanya filmmaker ya, bukan hanya sutradara, tapi juga penulis naskah, film-filmnya juga beberapa ada yang sudah memenangkan Piala Citra dan beberapa bahkan banyak diantaranya bukan hanya beberapa sudah berkeliling dunia ke festival-festival film di negara-negara lain. Nah, Kak Luki ini terima kasih banyak nih tahun ini kami sangat senang dan sangat bangga sekali having you di Festival Film 100% Manusia sebagai festival ambasador kami. Nah, salah satu bukan salah satu tema kita tahun ini tuh kalau untuk di 100% Manusia adalah journey atau perjalanan. Nah, jadi kita sekarang mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Luki sebagai festival ambasador kita tentang perjalanan Kak Luki. Cih. Jadi tetap kita mau korek-korek sedikit nih seperti apa perjalanan dari Kak Luki selama ini sampai dengan karya-karya ini apa bisa ditonton orang-orang. Eh Ya, mungkin boleh langsung aja Kak Luki cerita ke kita gimana sih journey-nya Kak Luki ini dari awal sampai sekarang gitu. Apakah dulu di masa kecil sudah langsung kayak oh aku nanti ketika aku mau dewasa gitu kayak anak-anak zaman dulu ya kalau aku kan nah, aku pengen jadi sutradara gitu atau gimana sih Kak Luki? Ya sebenarnya nggak gitu sih. Maksudnya dulu tuh eh dulu kalau nggak salah gue tuh pengen jadi dokter deh waktu SMA. Tapi itu karena gue rajin nonton serial namanya ER, nggak tahu deh kalian pernah nonton apa enggak. Dan Masih ada Kak, masih ada. ternyata gue realize kalau yang gue sukain tuh bukan jadi dokternya tapi the TV show itself gitu. Dan sebelum itu maksudnya gue suka nonton dan gue cukup influenced by a lot of films gitu. Dan gue belajar banyak deh about life gitu dari nonton. Jadi kayaknya dari situ sih. And then I decided to sekolah film gitu. Terus ya begitu. Iya. Berarti memang dari kecil sudah ini ya. Aku juga kalau dokter tapi benar banyak sekali orang punya cita-cita. Apa orang tua zaman dulu pasti senang banget deh kalau anaknya jadi dokter. Sementara kalau kayak aku anaknya takut darah, ya agak kurang mungkin ya. Dokter pingsan langsung begitu lihat darah mengucur. Iya gue juga. Terus sama dong. Terus gimana sih maksudnya kan ini kan maksudnya kalau kalau kan sekolahnya di Indonesia ya benar ya SD, SMP, SMA. Nah kalau di Indonesia kan SD, SMP, SMA tuh to be honest kalau kita bicara secara pendidikan gitu ya, itu kan kayaknya IPA gitu ya, semas. Nah si perjalanan ini sendiri yang sebenarnya kan tidak sangat tidak semua berhubungan dengan film gitu maksudnya ya dari Kalukisnya itu gimana sih? Iya, tapi kan waktu SMA kan gue salah satu kelas kesukaan gue tuh bahasa Inggris dan di bahasa Inggris itu kan kita disuruh bikin teater ya, gitu harus bikin Mm-mm. teater karena gue nggak suka tampil, jadi akhirnya gue memutuskan gue aja yang di belakang layar deh yang ngurusin gitu, kalian aja yang jadi aktornya gitu, dan gue nggak tahu kalau itu directing gitu sih, jadi walaupun gue dulu IPA tapi kan maksudnya salah satu kelas kesukaan gue itu gitu karena kita membuat karya di situ gitu. Dan maksudnya mungkin beda ya sama sekarang ya, kalau sekarang tuh kayak ekskul sinematografi gitu kayaknya udah ada di banyak SMA, kalau dulu kan nggak ada sama sekali gitu. Jadi apa namanya, ya
harus dari kelas-kelas lain gitu, pelan-pelan mempelajari storytelling. Tapi untungnya memang berarti ada kesempatan ya. Maksud aku, kalau aku zaman aku SMA tuh kayak kelas bahasa Inggris tuh banyak kan ngerjain LKS, lembar kegiatan siswa. Kagak ada tuh disuruh tampil-tampil. Iya, dan Berarti ini maksud aku kayak universe itu memberikan sepertinya jalan itu gitu. sepertinya sepertinya ada urusannya dengan the universe. Dan maksud gue selalu percaya kalau jadi filmmaker tuh it's not necessarily a job gitu. Maksudnya it is a job gitu, tapi uh, semacam panggilan gitu sih Sami, karena menurut gue nggak semua orang punya that kind of love dan passion di situ gitu kan. Kerjaannya juga melelahkan banget ya, dan maksudnya sangat time consuming, kayak lo ngerjain festival gitu ya kan, maksudnya itu sebuah panggilan gitu untuk mau ngerjain ini gitu dengan reward yang juga nggak tahu gimana ya kan, secara reward gitu. Jadi harus dari situ sih kayaknya. Iya. Ini udah ada yang nanya aja nih. Tapi ntar ya kita akan ke pertanyaan. Terus sepanjang kalau ini kan tadi kalau kita kan kayak misalnya the universe itu kayak udah giving the way gitu ya, memberikan jalannya gitu dengan dari kecil nonton film, terus kemudian waktu sekolah waktu SMA tuh ada kegiatan bahasa Inggris ini yang aku tidak mengalami, itu aku sangat iri. Terus tapi ketika akhirnya memutuskan gitu, oke, aku udah lulus SMA ini, aku mau sekolah film, itu sebenarnya ada kendala atau hambatan nggak sih? Atau sepanjang sekolah film itu sendiri gitu, dari perjalanan dirimu tuh ada kayak ada satu titik ya, kayak misalnya kayak, tuh ini journey yang bener nggak sih buat gue gitu? Itu pertanyaan gue setiap saat sih, sampai sekarang pun begitu ya. Tapi I think it's the right journey ketika apa ya, selama perjalanannya itu kan ketika kita berkarya tuh kayak kita belajar banyak soal diri kita juga gitu kan. Karena karya itu kan bukan cuma filmnya ya, tapi prosesnya gitu. Uh, Gimana caranya kita kerja dengan orang, menghadapi berbagai jenis manusia gitu, bagaimana meyakinkan mereka untuk percaya kita gitu. Maksudnya itu semua sih apa namanya, such a learning process gitu buat saya. Tapi awal-awal sih tentunya ini banget ya Sam, maksudnya kayak sangat tidak yakin sih gitu, karena kan dulu kan juga film belum sebesar sekarang ya gitu di era saya. Jadi nggak kayak sekarang deh, beda banget climate-nya. Sebentar, maaf. Aduh, inilah ya kalau punya kucing. Terus gimana? Apa surga? Tapi kan juga surga, kita kan ketika kita berjalan dalam perjalanan kita kan tidak sendirian ya, dengan pertanyaan itu. Kalau dari Lucky sendiri tuh, keluarga, sahabat, teman-teman tuh berperan penting gak sih? Banget, makanya gue bikin Ali dan Ratu-Ratu Queens karena I believe in my queens. Maksudnya gue nggak bisa sampai detik ini kalau nggak ada keluarga ya, dan keluarga itu kan nggak harus you know, nggak cuman saudara dan segala macam gitu, tapi Nggak hanya blood related gitu ya? iya, maksudnya banyak banget orang-orang yang believe in me dari awal-awal gue bikin film pendek gitu kan, yang mau nayangin film gue di festival mereka termasuk 100%, dan juga yang apa ya, yang mau ngebaca skrip gue, yang mau nerima telepon gue ketika gue harus curhat-curhat dan segala macam gitu. Jadi maksudnya itu apa namanya, menjadi penting banget gitu, I think, yang namanya extended family kita gitu, untuk bisa membantu kita untuk berkarya, tapi juga untuk stay grounded ya
gitu. Maksudnya yang berani untuk bilang gue nggak suka deh sama film lo gitu. Menurut gue ini harusnya gini 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 gitu. I really appreciate itu sih gitu dari my best friends gitu. Ada teman Karena gue kebanyakan di sini ya Allah. Dulu gue bikin play judulnya The Legend of Sampak Engtai. eh, Waktu SMA. eh, terus akhirnya oh tadi udah di situ ya. Akhirnya memang journey-nya Kak Luke ini mempengaruhi film-filmnya. Nah, aku pengen nanya, dari semua film itu selain Alina Ratu Queen-nya yang aku juga dengar sangat mempengaruhi banget. Film-film lainnya seperti apa sih yang sudah Kak Luke buat? Yang terpengaruh dari journey-nya Kak Luke? Uh, Hampir semua filmku sih emang ini ya menggambarkan satu masa dalam hidupku gitu. Maksudnya kalau misalnya film pertamaku Madam X gitu, kayaknya aku sekarang nggak bisa tuh bikin itu gitu. Selain the climate of the country, censorship dan segala macam. Tapi juga apa ya? Kayaknya aku yang sekarang tuh nggak nekat dan nggak se-vibrant itu gitu. That was me in my early 20s gitu, how I see life gitu, penuh dengan optimism dan apa namanya ya ini gue gitu, this is me gitu. Itu kan Madam X banget ya gitu. Tapi terus ketika gue bikin Selamat Pagi Malam gitu, gue jadi mempertanyakan soal apakah ini tempat yang tepat buat gue gitu, to exist here gitu kan. Sampai akhirnya di Ali dan Ratu-Ratu Queens gitu, yang ternyata sebuah tempat itu apa ya, nggak sepenting itu sih gitu. Sebuah tempat harus dijadikan sebuah rumah gitu, tapi ternyata rumah itu ada di manusia-manusianya gitu. Itu yang gue realize ya gitu. Jadi walaupun project-project ini nggak semua di-initiate dari gue gitu, tapi ketika gue memutuskan untuk menyutradarai sesuatu, gue mencoba berusaha banget gitu untuk apa ya, mengrepresent myself di situ gitu, and my journey in my life gitu saat itu. Jadi karena buat gue film itu kan adalah semacam time capsule ya, bukan cuma time capsule dari dunia yang kita gambarkan gitu, atau the state of the country gitu, tempat kita tinggal, tapi juga who we are gitu. Jadi ya semoga apa ya, itunya juga apa ya, kesampaikan gitulah Sami. Aku sih sejujurnya bagi aku sih yes ya, tersampai banget. Aku ketika melihat film-filmnya dirimu tuh kayak, oh iya ini seperti cerita-cerita yang dirimu ceritakan. Ini banyak banget yang berkomentar. Aku berusaha mengecek satu-satu komentar-komentar ya ini. Semoga tidak kelewat ini. Kayak kita harus ngambil ini deh, membahas komen-komen juga. Kalau nggak nanti kayak kelewat banyak banget Iya iya, boleh boleh. komen-komen ini. Bentar. Aduh, aku tuh gaptek banget ya. Oke, ini tadi satu deh dari paling bawah dulu. Ini dari Ristoisme. Thanks Mas Lucky buat teachingnya selama di kampus. Nah, karena kan sekalian buat film juga teaching tuh. Gitu, ketika dirimu mengajar gitu, apakah dirimu juga biasa kalau guru-guru ya, guru-guru itu kan sangat terikat dengan kurikulum gitu. Nah, dirimu sendiri gimana sih Oh, kalau ketika teaching? kampus tempat aku ngajar tuh lumayan apa, terstruktur banget ya gitu, secara kurikulum dan segala macam tuh sesuatu yang prosesnya panjang deh gitu. Diskusinya dengan para dosen gitu untuk bisa sampai di kurikulum yang kita berikan gitu. Tapi ya unfortunately sekarang masih online ya, dan maksudnya ngajar online tuh rasanya beda banget deh Sami sama langsung ketemu gitu. Karena satu juga kayak ya mereka juga matiin kamera gitu kan, karena masalah
sinyal pulsa dan segala macem gitu. Jadi kayak nggak berasa berinteraksi langsung aja gitu. Padahal kan funnya tuh di situ ya gitu, berinteraksi, ngobrol, kenal lebih jauh gitu siapa anak-anak ini gitu, apa perspektif mereka, apa yang membuat mereka berada di situ gitu, kenapa mereka mau jadi filmmaker. Itu yang rewarding gitu buat saya gitu. Tapi unfortunately ya banyak yang tidak terjadi karena online. Tapi ya udahlah, mau gimana. Yang penting kan taat. Eh, tapi dirimu sendiri ketika memberikan penekanan gitu ya ke murid-murid dirimu, journey itu kayak tadi aku tangkap tuh kayak dirimu juga selalu bertanya ke mereka bahwa journey kalian itu apa sih gitu. Itu juga menjadi memang salah satu yang bagian dari diskusi Iya, ketika mengajar gitu. itu yang pertama kali kita bicarain gitu kan. Karena aku selalu percaya dari setiap filmmaker kan, directing itu kan it's a craft ya, itu sesuatu yang bisa dipelajari lah gitu. Ada tekniknya gitu, gimana caranya nyutradarain aktor, gimana membuat blocking sebuah scene dan segala macam gitu. Tapi yang nggak bisa di teach itu adalah journey-nya mereka as a human being gitu, dan bagaimana mereka mengekspresikan itu dalam karyanya gitu. Jadi dan apa ya, ketika mereka berkarya tuh aku juga sebisa mungkin gitu, nggak yang kayak aduh filmnya bagus atau jelek gitu, karena buat aku it's not about the result gitu kan, tapi yang penting kan adalah bagaimana mereka discover something gitu tentang diri mereka ketika mereka berproses gitu sih. Ya, ini ada dari Mas Santosa Amin, salah satu sutradara muda yang filmnya aku suka banget. Terima kasih, Amin juga sutradara loh. Iya, terus eh tuh ini banyak banget. Terus aku harus naik, mulai scroll scroll nih ke atas. Oh, ya tadi udah titiknya di kampus. Secara ekonomi nih, mungkin sebenarnya bukan pertanyaan buat director sih, tapi penasaran secara bisnis itu worth it apa enggak. Well, sebenarnya nggak ada yang bisa diprediksi ya gitu. Keberhasilan sebuah film secara ekonomi itu bukan sesuatu yang dengan mudah ada formulanya gitu. Terkesan kadang-kadang ada formulanya gitu. Oh, kamu memakai pemain tertentu dan segala macam gitu. Tapi nggak selalu berhasil atau tidak berhasil juga sih gitu. Tapi menurut aku tuh satu, masalah timing juga sesuatu yang penting ya. Dan kalau udah timing itu urusannya dengan fate gitu dari sebuah karya gitu. Maksudnya ada film-film yang ketika dirilis di saatnya tidak menemukan penonton, tapi 10 tahun, 15 tahun kemudian ternyata wah ini relevan banget gitu. Ini actually speaks about our current condition gitu. Jadi sebenarnya setiap film itu ada journey-nya sendiri dan ada apa namanya? Ya ada journey-nya gitu. Jadi kalau ditanya apakah menguntungkan secara ekonomi, ya I don't know. Maksudnya maksudnya tergantung dari nasib filmnya gitu. Tapi apakah itu worth it buat kita? Itu worth it selama itu adalah karya yang dekat dengan kita dan itu adalah karya yang personal buat kita gitu. Buat aku kadang-kadang nggak worth it adalah ketika kita bikin sesuatu yang bukan benar-benar kita pengen bikin gitu. Tapi karena kondisi-kondisi tertentu ya, kayak misalnya harus bayar cicilan apa bla 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 gitu. Ya, Tetap hidup harus berjalan ya kak ya. yes, diambil projectnya terus ternyata prosesnya torturing gitu, itu yang nggak worth it sih menurutku gitu. Jadi makanya aku juga sedikit hati-hati ketika aku memutuskan mau ngambil sebuah project ya gitu, karena pernah gitu beberapa kali nggak hati-hati dan aduh kok kayak nggak worth it ya gitu. Tapi sekarang aku sedikit lebih berhati-hati gitu, lebih careful untuk decide to do something gitu jawabannya. Ini ada pertanyaan nih dari Red XX19. Itu kayak masih berhubungan dengan penjelasan di rumah barusan sih. Apakah ide dari seorang filmmaker tuh harus 100% original? Kayaknya itu maksudnya ya. Terus is it okay when filmmaker inspired by something?
Of course it's okay. Maksudnya kita semua pasti terinspire dari banyak hal ya, bukan cuman dari our own life gitu, tapi juga dari film-film orang gitu. Maksudnya kita nonton film Kubrick, Tarkovsky, Jane Campion atau siapapun itu gitu, dan kita terinspired gitu. Kita nonton film di 100% Manusia Film Festival, dan tentunya kita terinspired gitu dengan karya-karya our peers gitu. Tapi sebenarnya yang penting bukan ide atau cerita ya gitu buatku gitu, tapi yang penting adalah perspektif kita akan cerita tersebut gitu kan. Maksudnya misalnya kita punya skrip gitu, skrip yang sama di tangan sutradara yang berbeda tuh ya kemungkinan hasilnya berbeda gitu kan, karena itu tergantung dari perspektif kita gitu. Dan perspektif kita is very unique gitu kan. Itu 100% original karena di dunia ini cuma ada satu Sammy dan satu Lucky dan satu siapapun ini yang nanya gitu. Jadi pasti kita semua dengan our own experiences in life, dengan trauma-trauma kita, dengan mimpi-mimpi kita dan segala macam, itu menjadi bagian dari bagaimana kita memandang, dan bagaimana kita memandang itu adalah yang unik dan original dari sebuah karya. Gitu. Terus kapan sih kita bisa bilang film ini jadi nggak original gitu misalnya, atau ngopi gitu, dari film lain? Ada nggak sih standarnya? Gue penasaran aja. Sebenarnya banyak banget film yang original yang sangat ngopi dan tribute ya, tribute dari karya-karya sutradara lain gitu. Jadi I think mungkin itu terjadi ketika the identity of the filmmaker nggak kelihatan gitu. Kayak misalnya kita nonton, ya misalnya kita nonton film siapa ya, kayak Sofia Coppola gitu misalnya, itu kan jelas ya gitu, di semua karya dia tuh kelihatan banget who she is gitu kan. Selalu kisah-kisah tentang manusia-manusia yang hidup dalam akuariumnya, privileged people gitu kan. Dia sendiri seperti itu gitu. Jadi identity dia, si filmmaker itu kelihatan gitu. Jadi mungkin yang penting itu sih gitu. Karena whether it's original atau apakah filmnya berhasil atau tidak gitu, maksudnya ya itu urusan belakangan sih menurutku gitu. I think it's important to always create to fail gitu, Sammy. Always create to fail. Baik. Eh, Oke, kita sekarang berlanjut ke diskusi kita ya, yang sedikit lebih berat gitu. Tadi kan kita udah bicara perjalanan hidup nih. Nah, Sosok Manusia ini kan sebenarnya festival film yang bercerita tentang human rights gitu ya, dari orang-orang. Menurut Lucky sendiri nih, dari pemantauan Lucky di masyarakat sekarang, gimana sih perjalanan HAM di Indonesia? Apalagi film-film dirimu kan cukup ini ya, men-challenge. Um, itu pertanyaan yang sangat besar ya. Buat aku tuh penting buat kita untuk memahami sejarah sih, Sami gitu, karena sejarah tuh selalu berulang ya kan. Dan apa namanya, ada banyak sekali versi dari sejarah gitu, dari kejadian yang sama gitu. Maksudnya kejadian-kejadian yang menyangkut HAM gitu di sini itu bisa dilihat dari berbagai kacamata, dan ternyata versinya beda-beda gitu kan, tergantung siapa yang bercerita gitu. Jadi there is so many, Atau siapa yang menang. yeah, there is so many versions of truth gitu kan. Jadi yang penting banget buat kita untuk tahu truth yang sebenarnya gitu. Karena berarti harus gini ya, rajin baca gitu maksud. gue jadi ingat satu hal. Maksudnya gue kan hidup di zaman Orde Baru ya gitu, yang
pemahaman sejarah gue itu sangat berdasarkan perspektif era tersebut gitu kan. Tapi kemudian gue sekolah ke Amerika dan tiba-tiba gue ngambil kelas sejarah di situ dan mereka bercerita soal Timor Timur dan gue shock gitu melihat oh my god gitu ternyata ada they were occupied ya kan dan maksudnya ada apa ini militer ternyata gitu bukan apa yang kita pelajari di apa dulu PSBB ya ternyata nggak Iya, sejarah eh, sejarah dan dan bangunan. yang gue ketahui gitu sampai akhirnya gue sekolah di sana dan oh ternyata terusnya ini gitu jadi itu sangat membuka mata gue sih dan menyadari kalau wow ternyata selama ini gue hidup dalam fabricated truth gitu Sami. Nah, kita kan memang memang susah juga ya kalau kita bicara HAM kan memang seperti tadi Ibu bilang memang agak berat dan banyak juga isunya dan kadang juga apa uh, masa relevansi dengan kita itu juga jadi ya sangat dimaklumi ya gitu kita memilih itu mana akhirnya menjadi fokus kita gitu walaupun pada basicnya sih ya kita pasti mendukung lah ya gitu maksudnya mana yang baik gitu. Nah kalau bagi Lucky sendiri isu-isu HAM apa ini yang lagi ada dalam pemikiran yang kayak ini kayaknya bisa nih kayak ini aku lebih tertarik dah isu ini dan aku lebih bisa support misalnya. Uh, Kalau buat gue di film dan tentunya film terakhir gue kan Ali dan Ratu-Ratu Queens, tentunya isu gender sih Sami gitu. Itu sesuatu yang selalu gue berusaha untuk aware gitu. And I have to tribute Kalyana Shira Foundation gitu untuk itu karena gue belajar soal perspektif gender dari mereka gitu. Dan bagaimana kita ngegambarin perempuan dalam film gitu kan maksudnya itu satu hal yang gue selalu try to be aware of gitu untuk enggak menggambarkan mereka dalam archetype tertentu gitu tapi berusaha untuk secara subtle ya break the perspektif gitu kalau apa namanya terutama di our cinema gitu karena kan maksudnya banyak banget film yang ngegambarin perempuan tuh masih sekedar love interest gitu atau seorang istri atau seorang ibu gitu tapi nggak lebih dari itu gitu dan itu sesuatu yang gue passionate dan try to be aware of gitu ketika berkarya. Nah, kalau tapi kan juga ya tadi baik lagi tadi ada pembicaraan kita di awal tentang keuntungan. Nah, jadi ada kelas nggak sih akhirnya antara yang kan dirimu tadi bilang dirimu berusaha memasukkan hal dalam dalam karya-karya atau kerjaan-kerjaan yang dirimu lakukan. Tapi kan maksudnya di sisi lain kita harus mengerti juga bahwa produser film gitu ya, itu juga pengennya mendapatkan keuntungan dari film-film yang dia pengen lakukan gitu ya. Terus akan ada kelas nggak sih atau bagaimana sih? Kalau misalnya ada, bagaimana sih menyelesaikan? Akhirnya gimana cara menyelesaikannya? Menarik nih. Ya, sangat sangat normal dan it's fine ya gitu ketika produser mau untung ya iyalah namanya it's a business gitu kan maksudnya film itu adalah sebuah karya seni yang apa ya it's a balance between money and art gitu dalam sebuah film tapi yang paling penting buat saya sih adalah saya harus bekerja dengan produser yang apa ya yang punya satu pemahaman lah gitu akan filmnya gitu dan buat saya itu lebih penting daripada cerita filmnya sendiri gitu it's about who I'm working with gitu dan kalau misalnya produser dan sutradara itu udah punya satu frekuensi ya istilahnya soalnya karena kan produser sama sutradara tuh kayak suami dan istri ya atau istri dan istri dan suami ya maksudnya it's like a married couple mau punya anak gitu ya tentunya kita harus memiliki visi yang sama anaknya mau kayak apa ya kan maksudnya nanti mau disekolahin di mana dan
mau digedein seperti apa gitu. Nah kalau misalnya kita dua orang yang sangat berbeda dan nggak memiliki apa ya visi yang sama dalam membesarkan seorang anak, ya most likely bakal cerai gitu. Jadi sama aja dengan film. Tapi dirimu sendiri compromise nggak sih? Of course, maksudnya pastilah gitu, pasti ada compromise gitu. Tapi kan sebenarnya lebih kayak gimana sih kita mencari creative solution gitu. Karena uh, seringkali tuh membuat film tuh lebih banyak problem solvingnya gitu. Karena masalahnya banyak kan gitu, bukan cuman perspektif ya, tapi lebih ke kayak misalnya masalah lokasi gitu, kemudian masalah waktu, ya kan. Ketika kita produksi kan itu selalu kayak the battle gitu between waktu dan berkarya gitu setiap hari gitu kan. Jadi ya itu berusaha diminimalisir mungkin dengan prep yang kuat gitu. Tapi ya emang things happen gitu. Jadi tentunya banyak sekali bentuk-bentuk kompromi, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dikompromiin gitu, seperti kayak statement gitu, apa yang mau kita sampaikan, dan tentu saja our apa ya, principle gitu. Sesuatu yang sangat prinsipil itu nggak bisa dikompromikan gitu. Ya, ini kita masuk ke pertanyaan dulu nih. Do you have any tips on how to start making movies atau short movies? Sebenarnya tipsnya just start making sih gitu, tapi juga pertama kalau bisa belajar script writing gitu, karena buat saya sutradara tuh sebisa mungkin bisa menulis gitu, karena menulis is a storytelling gitu kan. And our job is to tell a story gitu. Jadi tips pertama kak aku adalah belajar menulis skrip, dan itu harus itu dipelajari, maksudnya itu nggak bisa yang kayak kita nggak tahu apa apa dan kita mulai aja gitu. Harus harus formal school atau Enggak, bisa lewat? malah maksudnya zaman sekarang udah banyak banget kan gitu, kayak workshop yang dibikin oleh banyak banget filmmaker Indonesia juga gitu, kelas-kelas skrip atau belajar sendiri gitu, maksudnya secara online gitu kan, materinya juga udah banyak ya, atau baca buku-buku script writing gitu. Tapi script writing is a craft gitu, jadi ada teknisnya juga, ada formatnya, sangat berbeda dengan nulis fiksi ya, dengan nulis apa namanya, novel gitu. Terus aku pengen nanya, ini pertanyaan dari aku sih. Terus talent tuh berpengaruh nggak sih di sini? Maksudnya kan kadang kan ada orang yang kayak dia udah baca tapi tetap nggak bisa-bisa gitu. Terus ada orang yang kayak berkali tapi langsung bagus gitu. Kalau di film tuh berpengaruh nggak sih talent? Banget lah Semi, Atau maksudnya script talent itu adalah the window kan, jendela buat penonton gitu untuk mengikuti ceritanya, untuk be involved with the characters gitu. Jadi tentunya aktor itu sangat crucial gitu, dan menurutku sih yang paling penting pertama ya casting gitu. Casting itu kunci sih gitu, karena ketika kita casting kan itu suatu proses yang sangat instinctual ya gitu. Maksudnya agak sulit untuk dijelaskan gitu, kayak kenapa sih lo milih dia gitu, tapi biasanya it's just chemistry gitu antara kita dengan pemain, dan juga ada faktor-faktor lain lah gitu. Tapi kalau castingnya udah bener, itu sangat membantu proses penyutradaraannya, karena casting adalah bagian dari directing. ya, ini ada pertanyaan lagi. Seberapa penting premis dalam sebuah film menurut Mas? Ya penting banget ya, karena premis kan adalah ide dasar dari sebuah cerita ya
gitu. Kayak ini ceritanya tentang apa, it's the premise of the film gitu. Jadi justru kalau ikut kelas skrip tuh biasanya yang pertama yang digodok banget tuh adalah cara nulis premis gitu. Karena nulis premis tuh nggak mudah loh. Bagaimana menyimpulkan sebuah cerita dalam satu atau dua kalimat max gitu ya. Dan memiliki nilai selling point gitu. Karena ketika at the end of the day premis kan dipakai untuk jualan gitu. It's like the marketing pitch the film. Kita balik lagi nih ke diskusi kita sebelum kita jawab pertanyaan tentang HAM. Terus menurut Lukin itu karena memang ya itu ya balik lagi HAM tuh luas banget dan besar. Terus bagaimana sih menurut Lukin itu caranya nih agar orang-orang bisa mengerti dan terlibat untuk mendukung itu HAM tertentu? Kalau misalnya dalam tadi kan ngobrol itu gender tadi. Gimana orang bisa gimana supaya orang bisa mengerti dan terlibat? Menurut Luki. Menurut gue sih harus pick their interest ya gitu. Maksudnya harus membuat mereka tergerak dan jadi curious gitu. Dan sebenarnya itu kan kadang-kadang fungsi dari sebuah film ya gitu. Maksudnya ya kita bikin film kan kita bukan mau ngeguruin gitu. Lo harus berpikir seperti ini enggak gitu kan. Tapi untuk ngebuka conversation gitu kan. Kayak oh ternyata ada ya. Oh ternyata bisa gini ya gitu. Dan maksudnya dari film-film yang gue suka juga selalu yang begitu gitu. Kayak misalnya gue yang tadinya nggak peduli dengan satu isu gitu, kemudian setelah nonton film ini gitu jadi kayak cari tahu sendiri gitu. Jadi emang nggak bisa di spoon fed gitu sih, Sammy. Maksudnya harus mereka tergerak sendiri. Sama dengan kayak misalnya kalau gue nanya ke lo, gimana sih supaya orang mau volunteer gitu for your people. Dari mereka sendiri mau seheboh apa lo jualan gitu kan. Nah, tapi baik kan tergerak sendiri terus buat penasaran gitu ya. So far gimana respons dari penonton nih terhadap karya-karya dirimu? Apa yang pertanyaan yang paling menarik gitu? Iya, itu sih Sami, maksudnya apa ya? Karena ketika kita bikin film itu kan sesuatu yang sangat private ya sifatnya gitu. Yeah. Kayak kita bikin cuman dengan beberapa orang gitu kan. Terus ketika kita ngedit tuh cuman bertiga gitu di ruangan itu gitu. Cuman kita yang tahu lah gitu akan adanya karya ini gitu dengan semua intention kita gitu. Tapi ketika akhirnya filmnya udah dirilis dan bisa ditonton oleh orang, ya ada kesan kalau itu kayak udah bukan punya gue gitu. Kayak tiba-tiba semua orang bisa memiliki opini dan bisa nulis review apapun ya, dan bisa appreciate dan bisa ngejelek-jelekin gitu. Maksudnya ya itu makanan kita aja gitu sebagai filmmaker gitu. Tapi ketika filmnya udah selesai sih ya kita cuman berharap kalau ada aspek-aspek tertentu dari apa yang sudah kita letakkan di situ yang bisa menyentuh orang dan bisa start conversations gitu, dan hopefully perubahan. Nah, oke. Ada nggak pertanyaan yang kayak kenapa ya dia nanya itu gitu misalnya? Aduh, nggak tahu, karena gue kalau udah pas lagi rilis film itu apa ya, sekarang kan demi kesehatan diri gue, Ya. gue biasanya tuh kayak cuman buka social media untuk menjalankan tugas gitu. Kayak misalnya harus posting soal ini atau harus IG live atau segala macam gitu. Tapi setelah itu I just shut it down karena ya itu gitu, film itu kan sangat personal buat kita ya
gitu. Ini kayak anak kita sendiri gitu. Jadi agak sulit sih buat kita untuk apa ya, ngelihat apa yang terjadi terhadap anak kita. Lo ngerti Mas? Iya, ngerti, 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 ngerti. Oke, bicara tentang human right lagi nih. Karena kita tahu human right, banyak banget orang-orang tuh sebenarnya takut banget diasosiasikan atau apa eh, menunjukkan minat gitu ya. Sementara dirimu ini kan, kalau kita, kalau aku pribadi kan aku ngikutin ya perjalanan film dirimu, dan aku suka banget dengan isu yang diangkat. Nah, jadi pertanyaan sih, kenapa sih dirimu mau gitu ya? Eh itulah maksudnya, karena kan banyak orang sebenarnya kayak aku nggak mau terlibat nih, nggak mau intas. Khususnya apalagi sekarang nih, dirimu bersedia untuk jadi festival ambasador 100% manusia film festival, which is jelas-jelas festival film human right gitu ya. Apa sih yang kenapa gitu, mungkin pertanyaannya. Kenapa enggak gitu? Karena menurut gue kan it's just apa ya, human rights issues itu adalah issues yang terjadi dalam diri kita kan, dan maksudnya our surroundings every day gitu. Kenapa nggak kita ngomongin sesuatu yang truthful gitu? Kalau buat gue sih gitu aja gitu. Selama bisa truthful dalam lewat karya-karya kita, why not gitu? Kenapa kita harus sembunyi dari truth? Gitu sih kalau gue. eh Gak takut lo begitu misalkan, lu kini jadi terlibat ini di acara-acara seperti ini, film-filmnya juga ini, apakah ada ketakutan atau ya ada gitu. Kalau buat gue sih enggak ya, karena ya itu gitu, gue nggak merasa gue terlibat di sesuatu yang secara prinsip itu against dari prinsip gue gitu. Ini sesuatu yang gue sangat, my principle is for it gitu. Jadi kenapa gue harus, gue nggak ngerti sih, kayak yang takutin apa sih? Iya, loh, karena sejujurnya memang bener banyak orang ya itu, sama seperti kita bicara volunteer, kayak aku takut nih, takut terasosiasikan gitu. Kan yang benar tuh berat dan pasti melanggar, uh, misalnya ya, tidak pro pemerintah misalnya. Well, I think di semua, Atau tidak pro nilai-nilai moral masyarakat, nah, itu paling sering tuh. Gitu. ya tapi kan harus ada checks and balance ya gitu. Maksudnya itu harus selalu dijaga gitu kan, yang namanya checks and balance. Dan itu fungsi dari uh, seni. Baik, kita masuk ke pertanyaan lagi nih ya, supaya jangan kelewat-kelewat. Bagaimana, ini dari Sam Nugroho, bagaimana caranya untuk tetap menjaga profesional, menjaga tetap profesional antara perasaan dengan cerita yang ingin dia. Maksudnya gimana ya? Sebenarnya lebih ke Dan intinya harus mungkin maksudnya ini kali ya. jelas. Yang paling penting Oh ya. sangat jelas gitu. Ketika kita mau membuat sebuah cerita, sebuah film gitu, akan sebuah cerita, harus jelas aja gitu yang mau kita bicarain apa, what is our statement, yang kita pertanyakan di film ini apa, kenapa kita apa ya, tone dari filmnya seperti ini gitu, kenapa kita melakukan keputusan-keputusan ini gitu, itu semua jelas aja gitu, dan itu semua ada alasannya gitu sih. Penting jelas gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apa perbedaan antara antagonis dan anti-hero karakter dalam film? Beda banget ya. Antagonis kan adalah seseorang yang menghalangi protagonis kan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu.
Sementara kalau anti-hero tuh adalah karakter archetype gitu, itu bisa di siapapun ya kan, bisa di protagonisnya sebagai seorang anti-hero atau si antagonisnya sebagai seorang anti-hero gitu. Jadi anti-hero nggak mendefinisikan protagonis atau antagonis gitu sih. Terus ini dari J, enakan mana? Buat film layar lebar atau film series? Enakan film. Atau film pendek? Buat kalian. Jadi 3 tuh. Sebenarnya series tuh seru karena apa ya, secara cerita tuh lebih panjang kan, jadi kayak lebih banyak yang bisa dikulik gitu dari karakternya gitu. Tapi uh, biasanya proses pembuatannya tuh sangat apa ya, cukup intens gitu. Dan mungkin kalau series tuh yang akan lebih menyenangkan kalau ngerjainnya nggak sendiri ya gitu. Jadi kayak misalnya ada kerja dengan beberapa director, kemudian ada team of writers gitu, karena it's such a big mountain aja gitu untuk di climb. Lebih enak series berarti. Dari film lebar atau Enggak, film pendek. nggak ada enak nggak enaknya, tergantung kebutuhan dari ceritanya sih gitu. Ini cerita sebuah series apa sebuah film gitu aja. Terus, oh, what three-dimensional character means to you? Buat gue three dimensional character tuh artinya kita Ini kayak dosen ditanyain pertanyaan kuliah ya, aku berasa. Gimana kak? um, adalah ketika kita nggak ngejudge the character gitu. Maksudnya ketika kita nggak ngejudge kenapa dia begini atau kenapa dia begitu gitu. Ketika kita bisa memahami semua alasan di balik itu gitu dari karakternya, itu yang membuat dia menjadi a full human being. Dan ketika kita nggak takut untuk ngegambarin kelemahannya. Terus, waduh, seru banget nih, banyak banget ya. Terus, tertarik buat film horor nggak? Udah yang nanya. Um, Belum kayaknya ya, ingat aku ya. Belum sih, sebenarnya tergantung definisi horor itu apa ya, gitu buat gue. You know what I mean? Karena ada Yeah. tertentu yang buat gue gila horor banget gitu. Horor dalam. Oke, jawabannya adalah gue tertarik kalau itu. Ini horor dalam rangka darah-darah deh kemungkinan, atau penampakan-penampakan berarti kayaknya ya maksudnya film horor. Buat gue akan tertarik membuat film horor kalau itu menggambarkan ideologi yang horor. Itu Oke, oke. Ya, iya. Betul, betul, betul. Terus ini Putri three dimensional character sama dengan 100% manusia. Yes. betul, Manusia yang betul banget. utuh. Ya. Ideologi Orba kalau kata Putri. Uh, Oke, okay. Kita balik ke beberapa pertanyaan terkait human rights lagi. Terus ya sebagai festival ambassador gitu ya, menurut Lucky kenapa sih festival ini penting untuk mendukung? Kenapa sih kita penting untuk mengadakan festival seperti ini? Ya karena satu kan kita bisa menonton berbagai karya ya. Yang menyenangkan dari festival film itu kan, ini film-film yang mungkin kalau nggak ada kalian kita nggak bisa nonton di Indonesia gitu kan. Maksudnya kalian harus travel kemana-mana, nggak tahu ya sekarang pandemi gimana, tapi maksudnya ya menghubungi berbagai banyak filmmaker internasional dari berbagai negara gitu. Ini adalah kesempatan kita untuk melihat perspektif-perspektif dari filmmaker-filmmaker ini. Jadi pertama
buat gue yang paling penting itu gitu, kesempatan untuk menonton gitu. Terus yang kedua, tentunya isu-isu yang diangkat adalah hal-hal yang menurut gue kita harus terbiasa untuk ngomongin gitu, bukan sesuatu yang perlu dianggap sebagai tabu atau berat atau apa gitu, karena ini ngegambarin tadi gitu, realita dan truth tadi. Terus apa pesan lu dirimu untuk orang-orang yang ini ngikutin uh, IG live kita supaya nonton dan ikut serta? Iya dong, maksudnya mungkin Sami yang harus cerita dikit kali festival tahun ini gimana. Biar Udah kemarin Kak IG live yang berbeda. nontonnya dan segala macem gitu. Ini ada komen nih. Anyway, udah nonton filmnya Ali dan Ratu-Ratu Queens, keren banget Kak, alur cerita, karakter-karakternya sama meaningnya dapat banget. Di tangannya. Semoga juga nanti tanggal 10 ya atau 11 ya. Uh, Ali dan Ratu-Ratu Queens sukses di Piala Citra ya. Amin. Oh, ini ada pertanyaan. Mas Luki pernah mengalami culture shock nggak? Iya, tentunya berkali-kali. Maksudnya culture shock itu kan nggak harus kayak pindah negara atau segala macam ya gitu. Culture shock itu juga bisa ketika kita masuk ke lingkungan kerjaan baru gitu, atau ketemu a group of people yang oh my god ternyata mereka ada nih di Indonesia gitu. Ya tentunya atau menonton film itu gitu kayak oh my god. Oke, kita kayak waktu kita juga seru banget ya. Aku senang sih banyak banget nih bertanya ke dirimu. Apa nih project Lucky ke depannya? Yeah. Sedang apa ini saat ini? Apakah Ada 2 project tapi pelan-pelan aja. Yang satu itu lebih tentang identity and sex and mental health, karena itu sesuatu yang I'm really close with gitu. Jadi sekarang lagi fokus ke situ. jadi duanya baru sedang on progress gitu ya? Ya. Siap, siap. Ini ada pertanyaan, saya baru dengar soal manusia film festival, boleh jelaskan loh? Tapi ini sisinya Lucky. Kan aku festival ambassador. Silakan Sami. Iya, Sosmed Film Festival ini adalah film yang bertemakan human rights. Untuk detail-detailnya nanti teman-teman bisa ngecek di website kita atau follow media sosial kita. So, kita punya acara rutin juga seperti itu, Stay at Home. Ini karena kita mau menjelang festivalnya nanti tanggal 25 November sampai tanggal 1 Desember. Festival akan berjalan, jadi ayo hadiri dan nonton dan ikutin semua event-eventnya. Oke Kak, ini wah nih ada komen Putri Hore, identity, sex, and mental health juga sound amazing. Dia kayak nggak sabar banget ya pengen lihat lagi. Tapi jujur aku sangat senang sekali lihat karya-karya lukis di soft sama ini. Good luck untuk next project ya Kak. Oh, ini mungkin banyak pertanyaan juga dari orang ini kan sebenarnya ya tadi kita soal film. Gimana caranya untuk bisa nonton film-film dirimu yang sudah lewat? Yang kan kok bahkan Ali aja, Ali masih bisa ditonton di Netflix sepertinya ya. Yang sebelumnya, yang lain. Jadi kalau mau nonton film pertamaku Madam X itu ada di Disney. Aneh ya, film itu di Disney.
Kemudian Oh, Disney. Oh, nih Disney Hotstar. Itu ada Madam X. Kalau Selamat Pagi Malam itu ada di Netflix. Gali dan Ratna itu di Netflix dan Disney. The Fox Exploits the Tiger's Might itu ada di Mubi. Dan Ali dan Ratu Ratu Queens itu ada di Netflix. kalau film-film pendeknya Lucky selain The Fox, yang dulu-dulu tuh Itu masih bisa ditonton gak? ada di Asian Film Archive di Singapura. Jadi Itu bisa diakses ya, berarti ya? bisa tinggal email aja ke Asian Film Archive. Mereka adalah organisasi non-profit yang mengarchive film-film Asia, dan aku setiap kali ada film baru aku kirim ke mereka. Ini semua komen-komennya memuji Lucky intinya. Dan ini di Piala Citra, Ali Ratotokin the best film in decade. Uh, Kenapa Kak? Tadi Pasti belum nonton yang lain. oh, gitu sih. Oh, ini ada Putri ini. Apa sih 100% manusia versi Lucky Kuswandi? 100% manusia adalah ketika kita, aduh klise deh, tapi I really believe it. Yeah. Ketika kita secara 100% menerima kita. Dan itu sesuatu yang sulit banget. Berarti kita menerima diri kita sendiri gitu ya. Oh, Fitzy, benar Jay. Fitzy kalau mau nonton Chong the series itu ada di Fitzy. Asian Film Archive, iya ya. Archive. Terus juga I Love Mary, filter film lama ya Kak. Oke Kak, ini seru banget obrolan kita. Cuma ya seperti biasa waktulah yang menghentikan obrolan kita. Terima kasih banyak Kak Lucky telah mau menjadi festival ambassador kita di South Malaysia Film Festival 2021. Nanti teman-teman akan banyak melihat Kak Lucky sepanjang acara festival kita yang akan diselenggarakan tanggal 25 November sampai tanggal 1 Desember. Good luck juga Kak buat project-projectnya. Kenapa Kak? Online kan? Atau offline? Online. Nggak ada yang offline Kak. Masih takut, masih takara pandemik ya. uh, terus ya kalau tadi kalau menonton film-filmnya Lucky itu tadi udah disebut ada di beberapa media online. Terus kemudian apa lagi ya? Terima kasih sudah mau ikut. Terima kasih juga Kak Lucky. Sampai jumpa lagi semuanya teman-teman semua. Ini mulai sekarang ini, mulai minggu ini, kita minggu sekali ini udah akan berbicara terus tentang festivalnya, karena festival itu sangat dekat. Jadi cek sosial media kita, terus juga website kita, gitu, karena kita akan segera mengumumkan juga film apa yang akan tayang ya, secara online tentunya di Festival Film Sosmed Manusia. Oke deh Kak, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa soon. Kayaknya. Karena ini festival udah deket. Stay safe dan ya tetap protokol kesehatan ya penting sekali. Dadah, terima kasih Kak Lucky. Terima kasih semuanya. Ya, untuk teman-teman yang bertanya tadi, nanti akan dipilih satu orang yang akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Nanti akan dihubungi oleh admin dari Instagram kita. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi.